Di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh, ngeritik dunia ndak ngamal. Dunia wis ora ono bener, dunia ku nggon batang, dunia ku jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan mbek asu, pokoke ngomong wis tok ndi-ndi. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya rata-rata orang sufi memang bodoh. Wali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia gue swelek terus dia ini biasa lah orang sufi terus milah duwiaan terus serang lakoni popos ngerti-ngerti lesu pemangan wae lesu orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri terus kata beliau sal sayyidah dan sal hada sayyid, kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat, dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa sadat, maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu dzurriyyah Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa makalahnya, dalam apa makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab, dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran apa? Yang dipuji Nabi min ahlil apa? Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu anda masuk surga karena apa? Lalu anda masuk neraka karena apa? Lalu anda dapat ridha Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunia miyar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu khumwa, dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimat dani'ah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murahan. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usisati tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, malas dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan ilmu pengiran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi darani fikih mau kulit dia wis hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang berumah komo sufi koyo sandure ahli napa fikih. Itu bahaya. Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik buat pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi napa mungkar.
Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim, makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham, ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu, iku jenenge apa? Dunia, apa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah, iki jenenge dunia, iki masru'atul akhirah. Maka dunia itu di dua status, apa? Siji masru'atul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak radi duit sak penat-penat urip terus merasa gak punya kenikmatan, datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'alli arji', semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman ini dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lagi malah wali anu surip malah kepengen mati. Saking kakean kasus apa? Kakean apa? Kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang apa? Umur. Itu karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masru'atul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati, mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masru'atul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi kemudian goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia sampai akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia. Berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok? Kalau Allah kan cara ngendikan tidak seperti itu. Allah cara ngendikan gini tuh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia nak sepemelek ning akhirat apik ora ngarang ngono, nak ning dunia melek ning akhirat luwih parah. Kayak melaratnya mesti ngene iki kan, tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso bak dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunya lara lah ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih lara, tak jamin. Ora ini kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunya lara lah sementing ning akhirat penak itu ndak bisa. Penyifati dunia nggon lara iku serapati ridho mbek pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia lara. Berarti rapati ridho mbek pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhiratnya aku tak tekek kok. Mak lo mau pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kan kata syafaat dia biar karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Di satu tebet dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasim lam yazq qalbuhu tuqa wa hadza jarulun kafadul jahli yasluhu. Itu masyhur. Di dunia ini, identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya faqih. Kamu jangan jadi salah satu. Faqih adalah orang sing qasin, itu qalbuhu qasin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lam jadu qalbu tuqas, gak ditakwa blas. Wong faqih ora ditakwa blas, gak diempati blas. Tapi orang sufi itu ada jauh ini malah gedrek, malah parah meneh.
Sing sitok atas hati ini sitok geblek dari Imam Syafi'i. Ya nak protes berarti Imam Syafi'i coba protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fikih. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fikih itu punya aturan. Misalnya kalau rukuk tidak begini nggak sah. Sujud kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang. Misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya serodok goblok-goblok itu. Misalnya nobatkan. Enak mah yang fikir ramal nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, Fatihahnya nggak sah. Dari sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat tahu ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, nggak dikawal. Jika banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono Fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini orang gelem bina tapi merasa. Sisi tak goblok, orang tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya, tidak fakih. Makanya nggak masuk, nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya enggak, fakih ya enggak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Yang enggak sufi, enggak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i yang menipu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Saya punya teman sufi banyak. Saya ini kiai loh. Punya teman sufi banyak. Tekon dengan kula terus dunia serusak sementing sakniki ini ngatang-ngatang istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kowe sugih zakat? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak wae. Ono keran coplok wis dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misale orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun dhuwit, sing alim urun mulang. Kok enak. Dunya bangun rusak terus kabeh dhewean. Menang iso kan dhewean neraka ra tak baturi ya ngene. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan wis rondok. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyairah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak gue. Sufi-sufi yang belajar fikih, apa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman lu rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya mana pengiran kan melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu. Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah, biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang aja cari alternatif. Terus, tapi kan harus lewat pemilu, kucil ngenteni pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dia ya, tapi ngomong ekonomi ya ora iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya ora roh deh. Lamun langsung dibagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama. Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong melarat kabeh? Tidak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Tidak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblok, nak ono kecewa mbek makhluk. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh.
Ana pegatan sakake saiki ora ana sing lanang. Banyak orang pegatan terus untuk bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa iku entek-entekan. Allah nate ngendikan gini Mas dalam pegatan. Unik ngendikane pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya per satu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan akhirnya lebih makmur? Dan kenangannya untung pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis aduh suamimu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi untung saiki ndek bojo konak bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang dengan yang lalu mau gerutu tok? Banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter, zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu yang jadi pemimpin di demo, kok cek urip pantes di demo, nggak es mati di gue kelangenan. Kelakuan kok ngono, mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiting, kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyok kiai dhisik. Iku ora, ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsa mau presiden tok. Nabi itu kan mukjizat itu ngaji. Jadi mukjizatnya Nabi itu ngaji. Dari masyarakat kan mukjizat orang keren plus. Mukjizat itu nganggo tongkat. Jadi seru napa? Dan Nabi Harry Potter. Jadi Nabi itu mukjizat kok mulang. Mulang itu mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat, tak aku nabi-nabi disik di tongkat apa mat. Jadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi kalau gitu gak apa, tongkat mana orang sing ngelawan, terus ketemu segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, tutuk, terus likuifaksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Jarak pengiran dulu tuh. Dia mat kejok tongkat, gampang lah masalah tongkat. Karena ngetokno wit kan gampang tongkat itu. Memang samu tongkatnya Nabi Musa terus digawe dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno memang samu. Wong sing hebat itu sing nyekel dol ora. Ya jajal tongkate Musa tak kena kowe. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki nggone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lah nek mbate jek aktif Pak Turki nantang Israel duel lan. Wong di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak oh. Sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Nah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa ya luar biasa cara itu. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazahar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae. Be mukjizat ora padha wae wong nak trep berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh, sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surakoyo zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong kudus ngaji kabeh. Wong saku ya kelakuane wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Wis wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim apa wong ya ngono. Mbok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Mbak Sunan Bonang misal. Ayo jajal. Masa wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memangnya zaman iku wong ngaji kabeh. Tidak juga kan sarahku kayak nak ngaji sing ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Mulane ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran we awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae nggo masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa wae mat. Gak usah mujizat-mujizatan mulang wis ngaten. Lho kula lho mau tawani pangeran mukjizat kok sing kadang Musa. Kula mboten purun. Ya perkarane kok malah lucu. Nabi kalor ngidul go tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan sing kondang kok wonge. Lah saiki ajak ning Turki. Nek kata tenan cek top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel.
Terus Rajab Tayyip manggon kono. Itu aneh-aneh gitu. Makanya penting yang dikatakan mukjizat ya ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk tahqiq. Nah caranya yakin gimana? Tak warai ya nak ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat terus kowe luwih iso lah. Wali itu jalur yakin. Alim ya iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat ya iso dadi wali. Syaratnya ridho ora kepengin sugih. Ya syaratnya melarat dadi wali ku ridho ora terbersit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ora dadi wali, muni umpama tok wis ora dadi wali. Jadi fa inna law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ya? Nah alim syaratnya hafal Quran, hafal ribuan hadis. Ya nak zuhud syaratnya ra di HP, ra anan. Nak fakir ra oleh diangen-angen. Ayo nanti apa rasa dadi wali? Gak usah ya. Kalau terang, ini penting. Kenapa saya sering ngeritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut torekoh tertentu, terus gak gelem ngaji takrib. Akhirnya elinge pangeran suwengi tapi sesucine keliru. Masalah didik anak bojo keliru. Karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, itu iman dengan aturan-aturan Allah. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus buat sebut jenenge tok, kono njuk wedak ra mbok kei, njuk mangan ra mbok kei. Terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku apa? Seneng Allah itu maknanya seneng ketentuannya Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu senang Allah kok menurut Allah semengi terus pingsan, kesemper, terus nak tepak harus darani wali. Darani wali ono salam template. Wah apa-apaan. Mencor bapak kula saking kerase. Lah wong darani wali ndak melete keren aku jadi. Tak top aku jadi. Lah kok saged, Pak? Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak ora dadi gula mbek dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus nggak maklum merek rokoke Ruhin, misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji. Caranya sesuci piye, caranya zakat, piye yang wajib zakat apa saja. Caranya dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Mulane iki diceritani Gus kula nek wong alim Gus. Jejer be wong terkenal wali ku ora salaman beda. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Ora usah diterangno maknane opo. Wah kere, wah gue bodoh ya wong alim mau kasut temen. Dia mau kasutnya perkara hasilnya itu. Iku ya sarap pisan bodoh ya. Sing kanca kula niku sing. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah suwengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu suwengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib menghormati anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungi masjid tuh mikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang khair, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi yas'alunaka 'anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa lillahi khumsuhu wa lirrasul 1/5. Ada yang tanya lagi, wa salunaka 'anil maghid. Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madza yunfikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, baru ku keturu. Baru ku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan, memang harus dikritik. Dikritik aku kualat, aku ora wali, kok ngritik wali. Ya cuma melok. Karena apa? Kita ini syafaqatan li hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu
masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dulu, ada sekelompok yang mulang fikih, mulang yes, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturannya pangeran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fayat'una waha, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya disembadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu udo, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cung tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isaf, nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofa al-marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam nggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang nggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan. Jadi ini penting saya utarakan. Lagi-lagi yang digerakkan Nabi adalah aturan main dalam hidup ini. Apa? Aturan main. Kalau wingi pasaran wingi ini kalau mucal nopo tak benar ya. Kalau mucal Minhajul Thalibin karangan Imam Nawawi. Kita fikih. Mergo kula niku mangkel. Kadang wong alim terus darani wali. Darani wali ngono wong teko njuk pangestu. Kadang kurang ajar meneh wong ape kaji njuk ndongakno kaji mabrur. Luwih parah meneh. Aku tak ngamuk tenan. Kowe nak langsung ndongakno wong iku kaji mabrur padha karo ana wong ra iso numpak sepeda motor. Iki kula badhe numpak sepeda motor ndongakno slamet. Wong belajar ya ora kok ndongakno selamat. Mesti ini gue takut sih cara numpak sepeda motor piye lagi yo ndongakno selamat. Wong isi iso ora mesti selamat. Iki rong iso pun. Ya iku badhe numpak sepeda motor ndongakno selamat. Aneh gak pertanyaan seperti itu? Permintaan minta selamat ketika kamu tidak bisa naik motor itu aneh gak? Aneh. Kalau kamu mau haji takut sih syarat rukunnya haji, baru minta didoain haji mabrur. Ini ndak masyarakat tahu-tahu minta haji mabrur. Oh nak tonggo kula tak bisa itu. Untung ngomong Rembang rawat aku loh. Jadi ora ono sing wani. Agar mereka kaji Gus kula badhe kaji supaya sah piye Gus. Tak ulang kan. Tak ulang tenan kan. Selain tentu belajar di manasik. Paling tidak dengan fatwa seperti ini orang terbiasa nak tekone manasik ku dirungokno. Napa? Kadang ya ora tekone manasik ngantuk tok. Tidak bisa, harus diwarai. Misalnya tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan usahakan menjauh dari Ka'bah 1 meter atau setengah meter. Karena kalau terlalu mepet Ka'bah, takutnya tadi nginjek pondasi Ka'bah. Jadi tidak ngitari Ka'bah tapi tawaf di atas Ka'bah. Kedua, kalau terlalu dekat, kiswah Ka'bah itu mulat tohah bitib. Kiswah Ka'bah itu penuh dengan minyak. Dan kalau terlalu dekat menyentuh, padahal orang ikhram itu nggak boleh nyentuh kiswah. Jadi harus diterangkan. Apalagi kalau cuma rugi kalau gitu terus mau nangis servisnya akeh nggak apa-apa mau dibawa kemana agama ini kemudian sendiri cuma suka gini nangis tenanan oleh nyangon itu akeh nah cara bapak itu nangis itu seru buat teman serasa nangis anak jadi kiai pokoknya ulang nak ragil meses buat nunus tobat sang ini tobat marah ini utaknya ini marah. Coba contohkan analogi hal yang gampang. Ono wong ra iso numpak sepeda motor datang ke kamu minta didoakan selamat, aneh ndak? Urutannya ya belajar apa? Terus ono wong ra iso salat, ndongakno salat kula niku makbulah. Makbulah mbahmu. Takbir ar-roh Fatihah ar-roh ya kabeh itu ono urutan. Itu ulama. Jadi makanya Rasulullahnya gabung sama yang mualliman, yang guru. Alhamdulillah bil albizan wa mablagh ar-ridha wal zinal
Alhamdulillahil mizan muntaha wa mablagha ridha sinal arsh. 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 Alhamdulillahil mizan muntaha wa mablagha ridha sinal arsh.